Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di channel YouTube Rahmat MM. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Bapak berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Marilah anak-anak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar di tema 5 masih tentang cuaca, subtema 2 tentang perubahan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajarannya pada pagi ini, yang pertama adalah mengetahui pentingnya bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, membandingkan dua pecahan. Yang ketiga, menyusun informasi dari sebuah berita. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini, Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni, mengapa kamu baru datang? Edo, kami menunggu sejak pagi. Edo, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Siti, oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Edo, tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Beni, teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Udin, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Siti, saya suka menggunting. Nanti saya menggunting gambar bagian pecahan. Lani, saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Dayu, saya yang bertugas menempel dan menulis. Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Beni, baik. Kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Bersatu dalam keberagaman, tugas itu penting karena titik-titik. Nanti anak-anak mohon dijawab ya pertanyaan tersebut. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan. Nah, ini ada alat peraganya. Yang kardus yang sudah jadi dibuat lingkaran. Nah, ini angka 1 dan angka setengah. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil
belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, ini ada 1/4 dan 2/4. Tadi sebelumnya tadi pagi kita sudah belajar ya. Apabila penyebutnya sama, nah ini penyebutnya sama nih. 1/4, 2/4 yang bawah, angka 4 itu disebut dengan penyebut. Kemudian pembilangnya angka 1 dan 2. Di antara pembilang angka 1 dan 2 yang besar mana? Itu angka 2. Maka 2/4 adalah lebih besar. 1/4 adalah lebih kecil. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Yang lebih besar adalah 2/4. Yang lebih kecil adalah 1/4. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Nah, Edo ini gambarnya adalah pecahannya 3/4. Sementara Dayu adalah 2/4. Edo 3/4 pecahannya, Dayu 2/4. Kita lihat lagi, kita bandingkan. Mana pecahan yang lebih besar, mana pecahan yang lebih kecil. Ingat, penyebutnya adalah di bawah angka 4. Nah, itu sama ya, angka 4, angka 4. Kemudian pembilangnya berbeda. Dayu, Edo angka 3, pecahannya di atas. Dayu angka 2. Berarti manakah pecahan lebih besar? Adalah 3/4 yang dimiliki oleh Edo pecahannya. Kemudian Dayu lebih kecil yang dimiliki oleh Dayu 2/4. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilangnya berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebutnya berbeda. Kerjakan latihan berikut ini. Beri tanda, mana tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Misalnya contoh nomor 1, 1/4, titik-titik, 2/4. Nah, ini angka penyebutnya sudah sama nih, sama-sama penyebutnya angka 4 dan angka 4. Kemudian angka 1 dan 2 lebih besar mana? Angka 2. Berarti 1/4 tandanya apa? Kurang dari 2/4. Nah, ini nomor 1. Kemudian nomor 2 sampai dengan nomor 5 dikerjakan selanjutnya. Nah, ini ada nomor 6 yang berbeda juga, dari nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6 ini pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Penyebutnya berbeda. Berarti semakin besar angkanya, semakin kecil pecahannya. Nah, ini berarti jawabannya 2/3 lebih dari 2/3 lebih dari 2/4. Jadi angkanya 4 ini lebih besar, tapi nilai pecahannya kecil ya. Jadi 2/3 lebih dari 2/4. Beri tanda S salah jika jawaban salah atau B benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Nah, coba dilihat. Nih, nomor 1 2/8. Kemudian 2/4. Tandanya adalah kurang
kurang dari, nah ini 2/8 kurang dari 2/4. Pembilangnya sama. Pembilangnya sama, tetapi penyebutnya berbeda. Berarti nomor 1 kurang dari berarti benar. Jawabannya adalah B, nomor 1. Nomor 2, 3, dan 4 nanti mohon dikerjakan. Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, dan Udin dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Ayo membaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu atau keluarga. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu disampaikan di hadapan teman-teman. Misalnya, informasi yang pertama, bahwa BMKG bertugas mengamati cuaca setiap hari. Nah, informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua dan ketiga mohon nanti dikerjakan berikutnya, anak-anak. Demikianlah tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.